Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku akan bahas beberapa core value ASN, yakni akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelumnya, kenalkan aku Ada Hayati, peserta Latsar CPNS Provinsi Sumatera Barat, Angkatan 30 Kelompok 1. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tunduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Dalam konteks akuntabilitas, panduan perilakunya adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens 2007. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik ini terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit dinas kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah Lembaga Pemilihan Umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Menurut pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2007, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Adapun panduan perilaku kompeten, yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar seperti sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria kantor. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2007 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi itu meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Harmonis. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Adapun panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Peran ASN dalam nilai harmonis ini ada 5. Yang pertama, harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan yang mendiskriminasi. Yang ketiga, harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Yang keempat, harus suka tolong-menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun kata kunci dari loyal adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Dan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun ciri-ciri pegawai yang loyal, yang pertama yaitu taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, bertanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lain. Adaptif. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Adapun batasan pengertian dari adaptif, yang pertama, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Adaptif. Panduan perilakunya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Adapun penerapan budaya adaptif, yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ciri-ciri individu adaptif, yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan. Ketujuh, tidak mencari popularitas. Kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Kesembilan, memperhatikan sistem. 10, membuka pikiran. 11, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Perusahaan yang adaptif jika dinilai dari perilaku yang terlihat, contohnya manajer sangat memperhatikan seluruh konstituen mereka, khususnya pelanggan, dan mengawali perubahan bila diperlukan untuk mendukung kepentingan yang terlegitimasi, meskipun harus menanggung risiko. Sedangkan perusahaan yang tidak adaptif ini, dari perilaku yang terlihat, manajer cenderung berperilaku tertutup, politis, dan birokratis. Akibatnya, mereka tidak mengubah strategi dengan cepat untuk menyesuaikan diri atau mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan bisnis. Kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Adapun panduan perilakunya, yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus.
bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki kolaboratif kultur, indikatornya adalah yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka jika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, melakukan negosiasi yang baik dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pengakuan saling ketergantungan. Yang keempat, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, dan yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi tidak jelas. Topik utama yang ingin saya pahami dalam fase distance learning ini, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan selalu belajar sepanjang waktu. Karena dengan belajar, kita akan memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif dalam menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks seperti saat sekarang ini. Adapun saran untuk penyempurnaan modul adalah sebaiknya ditambahkan tabel secara keseluruhan mengenai pengertian, panduan perilaku, azas penting, dan sebagainya dalam satu modul sehingga dapat poin pokok dalam core value ASN ini. Walaupun sebenarnya dalam modul sudah dijelaskan, namun alangkah baiknya selain tulisan juga ada tabel. Oke, itu dia tadi pemaparan materi akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif versi aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.